Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Pondok Salam, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul di ruangan guru ini. Karena mohon maaf sebelumnya waktunya terganggu. Acara kumpul ini dimaksudkan untuk diseminasi sebagai salah satu syarat penyelesaian tugas akhir modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, Bapak Ibu semuanya, di slide yang pertama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Diki Hidayat Suharyanto dari SMP Negeri 2 Pondok Salam. Nah, di slide yang kedua ini adalah mentor-mentor dan pembimbing saya di kegiatan CGP ini. Yang pertama ada Ibu Agustina Sonjaya, MPD, sebagai fasilitator. Yang kedua ada Ibu Upia Nuraini, SPD, sebagai pengajar praktik. Dan yang ketiga ada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pondok Salam, Ibu Dwi Rahmayani, MPD. Dan foto yang terakhir itu adalah foto saya sendiri ya, Diki Hidayat Suharyanto, waktu tahun kemarin. Nah, pada pembahasan pertama ini adalah tentang pentingnya penguatan atau budaya positif di sekolah, yaitu dengan menerapkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Selain itu, untuk membentuk lingkungan yang dapat memberikan kebahagiaan dan kenyamanan bagi warga sekolah. Tujuan dari disiplin positif ini adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Belajar dengan bahagia dan selamat di lingkungan yang nyaman serta kondusif. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya, sesuai dengan filosofi belajar dari Ki Hajar Dewantara, yaitu adalah peserta didik harus belajar dengan bahagia di sekolah itu. Dengan bahagia untuk keselamatan dirinya. Nah, untuk menciptakan peserta didik yang bahagia, tentunya perlu gurunya harus bahagia terlebih dahulu, ya. Seberat apapun masalah kita di rumah atau di luar sekolah, seorang guru ketika memasuki lingkungan sekolah harus tetap tersenyum, betul sekali, harus bahagia. Jangan memperlihatkan masalah yang ada di sekolah di depan murid-muridnya. Jangan memperlihatkan masalah yang ada di rumah di depan murid-muridnya. Jadi kita harus selalu bahagia agar siswa-siswa kita pun jadi happy dalam belajarnya. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan nilai-nilai kebijakan universal itu? Kebetulan dalam kurikulum Merdeka itu sudah ada yang dinamakan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, salah satu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila itu bisa kita jadikan sebagai pedoman
sebagai kebijakan universal. Sebenarnya ada banyak macamnya kebijakan universal itu. Ada profil pelajar Pancasila, 9 pilar karakter, proyek nilai-nilai kebajikan, dan The Seven Essential, Building Moral Intelligence dari Michael Borba. Tapi untuk lebih mudahnya kita nilai-nilai kebijakan universalnya yang ada di PMM saja, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang terdiri dari yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan itu sudah diterapkan ya di rapor kurikulum Merdeka, karena di situ di setiap nilai itu ada catatannya. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, nanti di awal tahun semester, di awal semester genap, itu mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Ada yang sudah tahu keyakinan kelas? Belum. Jadi keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan bersama yang dibentuk antara guru dan murid di dalam kelas. Biasanya selama ini kan yang kita tahu adalah di dalam kelas itu ada yang namanya peraturan kelas. Jadi murid harus misalkan murid harus datang tepat waktu, murid harus mengerjakan PR. Nah, yang sekarang ini diubah menjadi yang namanya keyakinan kelas. Kalau dulu itu yang menentukan guru, kalau sekarang adalah diskusi antara guru dengan murid. Jadi ada titik temu yang sama, misalkan murid mengusulkan keyakinan kelas kita yang pertama adalah saling menghormati. Jadi ketika ada murid lain yang sedang memberikan pendapat atau menjawab pertanyaan, murid yang lainnya mendengarkan. Nah, kesepakatan bersama itu dituangkan dalam keyakinan kelas, dibuat di awal semester. Ketika keyakinan kelas sudah terbentuk, akan ada yang namanya konsekuensi. Nah, jika kamu tidak saling menghormati, konsekuensinya apa gitu kan? Konsekuensi itu beda dengan hukuman. Nah, di sini adalah contoh keyakinan kelas. Yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang, perlu bahagia. Jadi keyakinan kelas itu bentuknya psikologi. Jadi bagaimana anak dan guru dapat menciptakan sebuah keyakinan bersama, disepakati bersama, dan dijalankan bersama-sama. Nah, beda antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Biasanya kan kalau peraturan itu, kalau dilanggar ada hukumannya gitu kan. Nah, kalau keyakinan kelas ketika dilanggar, itu bukan hukuman, tapi bentuknya adalah konsekuensi dan restitusi. Apa sih bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau hukuman, biasanya itu bersifat satu arah, dari guru kepada siswa. Kamu tidak mengerjakan PR misalkan, silakan kamu berdiri di depan kelas. Atau kamu terlambat datang ke sekolah, silakan kamu ambil sampah misalkan, seperti itu. Nah, itu biasanya adalah hukuman. Jadi spontanitas, ketika ada kesalahan langsung, dan biasanya satu arah. Jadi siswa tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan alasan kenapa dia melakukan hal seperti itu. Beda dengan konsekuensi dan restitusi. Kalau dalam konsekuensi itu sudah disepakati bersama ketika kita membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, kamu terlambat ya hari ini misalkan. Jadi sesuai kesepakatan kita, kalau kamu terlambat apa? Misalkan kalau kamu terlambat nanti bikin poster. Jadi bersifat mendidik gitu.
Kadangkala ada yang dilupakan kita sebagai guru itu adalah yang dinamakan dengan kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu unik, setiap manusia itu berbeda-beda. Dan menurut Diana Gosen ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu naluri atau insting manusia ya. Ketika ada ancaman dalam kehidupannya, dia secara spontanitas akan melakukan berbagai cara untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua adalah kebutuhan untuk bebas, freedom. Setiap manusia diakui atau tidak pasti membutuhkan momen-momen tertentu dalam hidupnya yang penuh dengan kebebasan. Yang ketiga adalah kebutuhan untuk senang dan bahagia. Itu kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu harus senang dan bahagia. Kalau tidak senang dan bahagia berarti ada yang salah dalam kehidupannya. Yang keempat itu adalah kebutuhan untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang. Setiap manusia harus mendapatkan cinta dan kasih sayang dalam bentuk pengakuan, diakui keberadaannya. Yang terakhir adalah kebutuhan untuk penguasaan atau kekuatan, power. Nah, yang terakhir ini adalah sifat dasar manusia untuk bisa mempengaruhi manusia lainnya. Karena di situ ada kebutuhan dasar yang dinamakan dengan power. Nah, dari teori kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa teori. Yang pertama adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Ketika seorang murid melakukan sebuah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apabila kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka seorang manusia akan mencari cara bagaimana kebutuhan dasar itu harus terpenuhi, baik dengan cara positif maupun dengan cara negatif. Seorang guru tidak boleh langsung menghakimi murid tanpa melihat permasalahan yang sebenarnya terjadi. Cobalah melihat dari sudut pandang bagaimana bila aku berada di posisi dia, atau bagaimana bila hal-hal tersebut terjadi kepada kita. Misalkan seperti ini, ada murid yang selalu kesiangan misalkan. Kita jangan langsung menghakimi, mana kayak keberangan wae misalkannya, langsung dihukum gitu kan. Tapi kita harus lihat dulu latar belakang atau backgroundnya kenapa sampai dia kesiangan. Kita harus melakukan restitusi, mengobrol dengan murid tersebut dari hati ke hati, sehingga nanti terciptanya sebuah solusi yang bersifat win-win solution. Jadi tidak ada yang dirugikan gitu kan. Nah, selanjutnya adalah tentang 5 posisi kontrol seorang guru yang dikemukakan oleh Diana Gosen. Bapak Ibu guru, 5 posisi kontrol guru ini yang pertama adalah penghukum. Yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi kontrol penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas misalkan. Kalau tidak dipatuhi, saya beri hukuman seperti ini. Atau kamu selalu saja membuat masalah, misalkan datang kesiangan, tidak mengerjakan PR, baju tidak sesuai aturan. Nah, itu adalah seorang guru yang bersifat sebagai penghukum. Jadi 5 posisi kontrol penghukum ini sebenarnya tidak hanya untuk seorang guru, bisa diterapkan juga di rumah atau di pekerjaan kantor lainnya. Guru yang seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajarannya bisa berhasil, yaitu cara dia. Geus we kumaha urang gitu kan. Urang nu ngajarna kumaha urang, reka budak kumaha ge. Nah, biasanya itu adalah bersifat otoriter atau penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Ada guru juga yang memang pembuat rasa bersalah. Misalkan ketika anak melakukan kesalahan atau melanggar peraturan, dia biasanya posisinya lemah lembut gitu kan.
Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Nak, Ibu sangat kecewa sekali. Kamu telah merusak kepercayaan Ibu. Kamu tahu kan, di sekolah ini peraturannya seperti ini. Tapi kenapa kamu melanggar? Kalau kamu melanggar, nanti ibu juga yang dimarahin oleh ibu kepala sekolah," misalkan seperti itu. Jadi si anak itu merasa bersalah gitu, telah melakukan hal seperti itu. Yang kedua biasanya kata-katanya adalah, "Nak, kamu melakukan hal seperti ini. Bagaimana kalau orang tuamu tahu kamu melakukan seperti ini? Mereka pasti akan kecewa. Mereka kan menyekolahkan kamu sudah sampai pada tahap ini, sudah keluar biaya banyak, tapi kamu menyia-nyiakan kepercayaan mereka." Nah, jadi di posisi tersebut murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, yang paling bahaya itu yang seperti itu. Ketika emosi dari dalam diri murid itu tidak keluar, itu suatu saat akan menjadi bom waktu. Karena dia merasa bahwa dia itu tidak diinginkan dan selalu bersalah. Kunaon sih orang asa sial-sial wae tiap hari teh gitu kan. Nah, posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai seorang teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid secara persuasi. Posisi teman pada guru bisa positif maupun negatif. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah seperti ada murid yang tidak mengerjakan PR. "Wah, kamu nggak mengerjakan PR ya?" "Iya Pak, tidak." Nanti harus mengerjakan PR ya, jangan sampai tidak mengerjakan PR lagi." "Ya udahlah, untuk saat ini mah nggak apa-apa, Bapak maafkan. Tapi untuk kedepannya harus mengerjakan PR ya." Nah, biasanya guru yang bersifat sebagai mengambil posisi kontrol sebagai seorang teman itu biasanya fun, enjoy gitu. Kelemahannya apa? Hal negatif dari posisi teman tersebut adalah bila suatu saat guru tersebut tidak mau membantu anak yang melanggar peraturan tersebut. Maka anak tersebut akan kecewa, sugan teh bapak teh jeung abdi teh besti, misalkan ternyata mengkhianati gitu. Nah, hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Kadangkala ada murid, asik kasih bapak ieu mah misalkan. Asik kasih ibu ieu mah gitu kan. Seperti itu. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai seorang pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Ada beberapa perkataan yang biasa dilakukan oleh posisi guru sebagai seorang pemantau, yaitu ketika melakukan dialog atau diskusi dengan murid yang melakukan pelanggaran, biasanya dia akan berbilang, "Kamu sudah tahu kan peraturannya apa? Kamu sudah tahu kan konsekuensinya apa? Nak, karena kamu tidak mengerjakan PR, nanti setelah istirahat, kamu tidak boleh istirahat. Kamu harus tetap di dalam kelas mengerjakan tugas. Nanti akan ibu pantau dari sini." Nah, biasanya seperti itu. Dan posisi kontrol yang terakhir adalah posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Posisi kontrol seorang guru sebagai seorang manajer mempersilahkan mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid untuk dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di posisi manajer, murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Penekanan bukan pada konsekuensi, tapi berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Contohnya seperti ini. Ketika ada seorang anak yang melakukan kesalahan, seorang guru yang berposisi sebagai seorang manajer tidak akan langsung menegur dia di depan orang lain, di depan teman-temannya. Karena siapa tahu dia akan merasa malu. Posisi guru sebagai seorang manajer akan menggunakan segitiga restitusi, di mana tahapan yang pertama adalah
menanyakan keyakinan dirinya. Jadi ketika ada anak berbuat salah, nak, nanti kamu istirahat, datang ke ruang bapak ya, misalkan gitu. Nah, ketika istirahat, si anak datang. Ketika si anak datang, ditanya dulu, kamu hari ini sehat? Alhamdulillah. Bahagia? Bahagia, misalkan. Oh iya, kalau bapak lihat tadi kamu tidak mengerjakan PR ya? Iya, kenapa? Tadi malam pak saya nonton final Piala Dunia Argentina PS versus Prancis. Wah seru ya nonton Piala Dunia. Iya pak, seru banget. Untung Argentina yang saya dukung juara misalkan. Wah, bapak juga nonton tadi malam. Seru sih, gitu kan. Nah, ketika sudah menstabilkan keadaan seperti itu, anak sudah stabil, situasinya tidak merasa bersalah gitu kan. Yang kedua adalah menanyakan, bapak tahu nak, kamu itu tadi malam nonton final Piala Dunia. Nah sekarang bapak tanya, kamu sebagai tugasnya apa? Pelajar pak. Tugasnya apa? Sebagai seorang pelajar ya harus belajar pak. Nah sekarang bapak tanya, karena tugas kamu seorang pelajar, mana yang harus didahulukan, nonton Piala Dunia atau mengerjakan PR nak? Ya harusnya mengerjakan PR ya. Berarti kita sepakat ya, yang utama sebagai seorang pelajar adalah mengerjakan PR misalkan. Nah setelah itu berarti kamu sadar dong atas kesalahannya. Iya pak, saya sadar. Nah kira-kira apa solusinya untuk memperbaiki kesalahan kamu ini? Silahkan, kamu punya solusinya apa? Pak, bagaimana kalau saya nanti untuk memperbaiki kesalahan saya akan berdiskusi nanti sama teman-teman dan saya akan membuat sebuah poster tentang pentingnya kedisiplinan. Bagus itu. Kapan akan kamu laksanakan? Ya nanti Pak, sepulang sekolah saya akan mulai membuat poster dan besoknya saya akan presentasikan di depan kelas. Agar teman-teman saya tidak mengulangi perbuatan saya. Wah bagus tuh, Bapak bangga sekali sama kamu sudah bisa mengakui kesalahan diri dan kamu berinisiatif untuk memperbaikinya. Nah itu adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah ini Bapak Ibu-Ibu yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, tindakan pertama kita jangan langsung menghakimi ya. Kamu itu salah atau kamu bagaimana. Tapi yang pertama adalah validasi dulu tindakan yang salahnya. Kita bikin suasananya nyaman untuk dia memberikan unek-uneknya. Siapa tahu dia itu melakukan kesalahan tersebut bukan karena keinginan dirinya, tapi memang tadi ada salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi gitu kan. Entah itu kebutuhan kasih sayang, karena memang ada beberapa anak yang memang tidak mendapatkan kasih sayang di rumah, tidak merasa diakui gitu kan. Kita validasi dulu tindakan yang salah, kita ajak dulu dia mengobrol, kita stabilkan dulu keadaannya. Jadi jangan sampai dia merasa takut atau apa, sehingga ketika dia sudah stabil keadaannya, dia akan mengobrol dengan lancar, tidak akan merasa takut kepada diri kita. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Jadi bikin anak itu mengakui kesalahannya sendiri. Sehingga dia bisa mengakui kesalahannya sendiri. Setelah mengakui kesalahannya sendiri, bantu dia untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi bukan sebuah hukuman yang dari guru diberikan langsung kepada anak gitu. Setelah menanyakan keyakinannya, mudah-mudahan dari kesalahan tersebut akan timbul motivasi intrinsik. Tujuan dari motivasi intrinsik ini adalah agar anak mendapatkan kepercayaan dirinya. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu adalah motivasinya berasal bukan dari dalam, tapi dari luar atau motivasi ekstrinsik. Dan itu kalau motivasi ekstrinsik biasanya akan ada perasaan terpaksa. Nah ini adalah sebuah kasus, contohnya misalkan ketika Pak Nadim sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris,
ada anak yang malah tidur-tiduran gitu kan. Di dalam kelas itu malah tidur-tiduran, tidak memperhatikan gitu. Nah, ketika ada anak-anak yang tidak melakukan tidur, yang tidak memperhatikan, biasanya kan kita langsung, misalkan namanya di sini Fajar ya, misalkan saja ini Fajar. Fajar, ke depan kamu, coba isi pertanyaannya. Ketika dia tidak bisa mengisi, langsung kan biasanya dimarahi. Tuh kan, makanya kalau Bapak sedang menerangkan itu perhatikan. Jadinya kamu tidak bisa mengisi kan? Ayo. Karena kamu tidak bisa mengisi, langsung kamu di depan angkat dua kakinya misalkan gitu kan. Satu kakinya. Pegang telinganya. Nah, itu adalah biasanya guru yang bersifat sebagai penghukum. Ketika ada kejadian seperti itu, kita harus menerapkan segitiga restitusi ya. Kita panggil Fajar itu ke dalam kantor, ke dalam ruangan yang memang nyaman untuk dia. Tanya dulu, Fajar, kenapa kamu tidak memperhatikan? Mungkin saja anak tersebut memang kekurangan kasih sayang di rumahnya. Karena setiap anak itu berbeda-beda. Ada yang full kasih sayang dan ada yang kurang kasih sayang. Nah, dalam kasus ini Fajar membutuhkan pendekatan hangat dari guru, khususnya Pak Nadim. Mungkin dengan dipenuhi kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang, dapat diberikan keleluasaan dalam proses belajar bahasa Inggris. Maka Fajar akan lebih senang dalam belajarnya, sehingga Fajar dapat menggali potensi pelajaran bahasa Inggris sesuai dengan gaya belajar yang menyenangkan. Kira-kira dari 5 kebutuhan dasar tadi, ada beberapa kebutuhan dasar yang memang Fajar tidak mendapatkannya, yaitu adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan penguasaan atau merasa diakui, merasa dia itu ada di dalam kelas. Karena kalau ada anak yang memang bisa jadi beberapa alasan. Yang pertama, memang dia ingin caper gitu, cari perhatian karena di rumahnya dia tidak pernah dianggap ada, atau pembelajarannya yang memang membosankan. Nah, kita juga harus introspeksi diri, kenapa sampai Fajar itu ketika kita menerangkan malah dia tidur-tiduran atau seperti itu. Terlepas dari memang itu menyalahi keyakinan kelas yang telah dibuat bersama di awal semester. Baiklah Bapak Ibu semuanya, itu saja yang dapat saya bagi atau saya share dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf sebelumnya, di sini saya bukan bermaksud menggurui, tapi hanya melaksanakan hal yang sudah dibebankan kepada saya untuk melakukan diseminasi. Jadi jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, bolehlah kita diskusi bersama-sama mencari solusinya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sudah paham berarti ya? Nah, ini adalah slide terakhir. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Silakan. Nggak ditutup, Bapak nggak ditutup halap. Ada yang mau ditanyakan dulu? Udah paham apa? Jadi sedikit mereview ya, ada yang tadi dibahas itu adalah tentang budaya positif di sekolah, pembuatan keyakinan kelas di awal semester, terus 5 posisi kontrol guru, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap unsur ini berkaitan. Untuk apa? Agar kita tidak mudah menghakimi orang lain ketika orang lain melakukan kesalahan. Jadi kita itu kalau melihat orang lain itu jangan dari satu sudut pandang saja, tapi posisikan bagaimana jika kita menjadi dia. Apa kesulitan-kesulitan dia yang dihadapi sehingga dia berbuat atau melakukan hal-hal seperti itu. Insya Allah ketika sudah
kita sudah bisa melakukan posisi kontrol sebagai seorang manajer misalkan, kita tidak akan mudah menjudge dia itu salah, dia itu harusnya seperti ini. Karena kembali lagi kita harus melihat dari sudut pandang yang berbeda. Karena setiap manusia itu unik, setiap manusia itu berbeda. Yang penting semangat kita adalah selalu memanusiakan manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak Ibu semuanya.